Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mereview naskah persiapan ya, naskah untuk mendaftar Senhas untuk tim PITS dengan membuat PIT selulosa santat yang dimanfaatkan sebagai material pendukung untuk TiO2. Ya, TiO2 kita pahami sebagai material yang membantu proses fotodegradasi, sehingga TiO2 disebut sebagai material fotokatalis. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana mengulas data XRD. Selanjutnya dari data XRD ini sebenarnya kita juga bisa menghitung ukuran kristal. Kemarin sudah kita bahas bahwa dengan penambahan TiO2 maupun CaCO3 ternyata kemudian membentuk pola kristalin atau terbentuknya adanya kristal ya pada material bit kita. Ya, ini sayangnya misalnya tidak ada yang bit saja tanpa crosslink, karena pada semua bit yang dihasilkan memang dimasukkan atau diteteskan dalam larutan CaCO3 yang berfungsi sebagai crosslink. Sehingga pada bit yang tanpa TiO2, yaitu misalnya pada gambar ini, ya pada bit yang tanpa TiO2, sehingga ini puncaknya milik CaCO3 akan muncul. Begitu pula pada standar TiO2 itu juga akan muncul 2 theta di daerah TiO2. Dan itu ketika semua bit diukur, maka semuanya muncul serapan intensitas yang tinggi, ya, intensitas yang tinggi pada daerah CaCO3 dan daerah kristalnya TiO2. Dari data ini sebenarnya kemudian bisa diukur adalah ukuran kristal. Nah, ukuran kristal ini nanti diharapkan bisa mengungkap bagaimanakah pengaruh penambahan TiO2 ya. Jadi di sini kan kita membuat TiO2 mulai 0,25, 0,5 dan 0,75, yaitu adalah konsentrasi TiO2-nya meningkat. Ketika konsentrasi TiO2 meningkat, bagaimanakah pengaruhnya terhadap ukuran kristal yang didapatkan, yang dibentuk? Oke, habis ini kita lanjutkan. Pengukuran pengaruh penambahan material yang diinginkan terhadap ukuran kristal. Saya mempelajarinya, disarankan karena ini sama-sama di satu jurusan, sesuatu yang taruhlah kalian masih satu angkatan, saya ambilkan milik Indra Nur Cahyo, bimbingan dari Pak Anton, Bapak Anton. Nah, di sini dia mempelajari bagaimana pengaruh penambahan dopan, yaitu Fe, dengan variasi konsentrasi terhadap nanti ada ukuran kristal melalui data XRD. Ini adalah data milik Indra, ya, milik Indra. Bagaimana nantinya adalah pengaruh konsentrasi Fe. Kalau di sini tanpa dopan, kemudian variasi konsentrasi Fe-nya ditunjukkan, kemudian nanti ada memang 2 theta yang paling tinggi, serapan yang paling tinggi, yang itu juga intensitasnya terjadi pengaruh ketika konsentrasinya dinaikkan. Bagaimana kemudian pengaruh ini dihitung dengan jadi datanya hanya satu dari analisis instrumen XRD, tetapi kemudian dihitung lagi menggunakan persamaan Debye-Scherrer. Nah, ini sudah ada, kemarin saya tanyakan di Bu Sisin Nurul, ya, kemudian caranya juga sudah diajarkan di anorganik, sehingga mudah-mudahan anak-anak tidak kemudian kesulitan untuk menghitung kristalit size atau ukuran kristal. Nah, di sini nanti pada masing-masing ini, ya, pada masing-masing
spektra yang didapat, difraktogram yang didapat ya, difraktogram senyawan, difraktogram SRD masing-masing hasil sintesis kan sudah muncul data masing-masing, sehingga ini bisa dihitung ukuran kristalnya masing-masing. Ya. Nah, kalau pada milik Indra yang di dopan, ternyata kemudian makin tinggi konsentrasi dopannya, ya, konsentrasi dopannya dinaikkan. Pada saat awal tanpa dopan, ukuran kristalnya tinggi atau besar. Tetapi kemudian setelah konsentrasi dopannya dinaikkan, justru akan menurun ukuran kristalnya. Tentu ini nanti akan kemudian lebih mudah, data ini akan lebih mudah mengkaitkan dengan data ukuran morfologi atau luas permukaan pada SEM. Ya, sehingga data ini tidak sia-sia, data ini sayang sekali jika tidak disajikan. Kemudian nanti data ini juga, data seperti ini, bahwa nanti kalau pada miliknya timnya BIT, berarti nanti di sana dipelajari, ya, dipelajari atau diperlihatkan bagaimana ukuran konsentrasi TiO2, ya. Jadi masing-masing difraktogram ini nanti akan bisa diukur ukuran kristal. Nah, nantinya bisa dihubungkan berapa pengaruh konsentrasi, ya, bagaimana pengaruh konsentrasi TiO2 terhadap ukuran kristal. Nah, ini nanti tentu akan mirip dengan sasaran kita, bahwa kemarin kita menginginkan bahwa material BIT untuk pendukung atau supported material atau material pendukungnya TiO2 akan terbaca di sini. Apakah benar konsentrasi TiO2 makin tinggi, apakah nantinya memperkecil ukuran kristal. Jadi kan kalau kristalnya lebih kecil, kita nanti berharap bahwa luas permukaannya menjadi lebih tinggi. Nah, nanti data itu kita gunakan juga mengkaitkan dengan uji kemampuannya, ya. Kita lihat bentar lagi. Jadi bit yang kita nanti hasilkan kan kita ujikan dengan kemampuannya sebagai fotodegradasi, ya, fotokatalis untuk mengolah limbah metilen blue. Jadi nanti di sini nanti data ukuran kristal akan dicocokkan dengan kemampuan dengan kemampuan BIT membantu atau mengkatalisis reaksi degradasi metilen blue. Nanti kita cocokkan dengan itu. Nah, kita lanjutkan tentang uji aktivitas fotokatalitik TiO2 yang berada pada BIT selulosa santat alginat, ya. Uji aktivitas ini menggunakan metilen blue, bagaimana nantinya BIT yang kita gunakan, yang sudah kita buat, apakah mampu menguraikan metilen blue. Ya. Nah, di sini sebelum mengukur, maka ditentukan, ini sebenarnya optimasi prosedur, ya. Optimasi dalam menganalisa menggunakan UV vis. Jadi, menganalisa apa saja jika menggunakan UV vis, maka pertama yang harus dilakukan yaitu adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Nah, di sini misalnya harus disampaikan bahwa hasilnya seperti apa, gitu ya. Panjang gelombang maksimumnya pada hasil ini, ya, ketika di sini dituliskan penentuan panjang gelombang maksimum, maka di sini harus dituliskan berapakah hasil penentuannya. Di sini misalnya sudah dipaparkan demikian nilai ini. Nah, nilai ini baiknya nanti ditunjukkan spektranya. Itu ya, spektra untuk UV vis, ya.
Ini gambar grafiknya improvisnya mana? Ini harusnya ada di sini, kemudian kita akan bisa menerangkan bahwa panjang gelombang maksimumnya ada di nilai ini. Jadi baiknya grafiknya yang dihasilkan pada pengukuran penentuan panjang gelombang maksimum ditampilkan pada bab 4. Nah, dari sini kemudian akan nanti bisa dibahas bahwa dia ya penentuan panjang gelombang maksimum berada pada peak 665 nanometer. Artinya absorbansi maksimum berada pada angka ini. Nanti di sini juga diterangkan mengapa pengukuran-pengukuran mulai dari pembuatan kurva standar, kemudian nilai nanti absorbansi, yaitu pada panjang gelombang maksimum. Nanti di sini juga bisa dipaparkan. Kemudian lagi misalnya apa ini ya? Kemudian misalnya sensitifnya. Di sini sayangnya tidak ada variasi pH yang kemudian mengubah tidak variasi pH itu terhadap panjang gelombang maksimum. Jangan begitu. Sebenarnya nanti kalau untuk zat warna biasanya sangat sensitif terhadap pH. pH-nya bisa panjang gelombang maksimumnya pada variasi pH, pH asam, netral maupun basa, biasanya panjang gelombang maksimumnya berubah. Nah, itu nanti kalau ada gambar bisa diterangkan. Kemudian untuk pembuatan kurva, jika tidak, maka jika tidak ada yang diterangkan secara detail yang menarik, maka panjang gelombang maksimum dan pembuatan kurva standar baiknya ditaruh di lampiran saja, karena tidak diungkapkan apa menariknya. Kalau di sini, nanti kalau kita paparkan di sini, harus dipaparkan apa menariknya dari hasil data itu. Misalnya pada penentuan kurva standar. Jadi kalau kurva standar itu seperti prasyarat saja ya. Prasyarat saja bahwa R kuadratnya nanti harus, ya ini ideal, sudah masuk ideal, R kuadratnya atau kelinearitasannya adalah sebesar 0,99. Baru kurva standar inilah yang kita gunakan, ya, kita gunakan untuk mengukur konsentrasi zat warna. Nah, kemudian di sini diberikan perlakuan yang kemudian diamati bagaimanakah penurunan konsentrasi methylene blue karena kehadiran bit yang mengandung PiO2. Nah, data yang didapatkan ini bahwa pada bit tanpa PiO2 juga terjadi persen degradasi ya. Yang tanpa penyinaran berarti kan di sana bukan fotodegradasi. Kalau bukan fotodegradasi, kita bisa mencurigainya adalah karena peristiwa absorpsi yang nanti bisa di cross check dengan data mikroskop optik. Apakah diameter bit sebelum direndam dan sesudah direndam mengalami swelling atau perubahan ukuran atau mengembang. Nah, jika dia mengembang, maka kita bisa mencocokkan bahwa inilah kira-kira yang terjadi adalah peristiwa absorpsi karena tanpa PiO2, nanti tanpa katalis, juga tanpa adanya sinar UV, tetapi peristiwa penurunan konsentrasi methylene blue terjadi. Berikutnya kemudian pengamatan penurunan konsentrasi methylene blue dengan kehadiran bitnya yang kita buatkan 3 macam, kemudian kita amati. Ya, di sini kemudian didapatkan bahwa bit dengan konsentrasi PiO2 paling tinggi dia akan membantu proses fotodegradasi paling besar. Ini tentu nanti bisa dikaitkan dengan data yang sebelum-sebelumnya, data instrumen yang sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Ya, kalau tadi sudah kita bahas, maka ini akan sambung atau akan senada. Ya, insya Allah itu nanti silakan diperbaiki dengan maksimal. Bentar, masih ada hasil SEM ya. Tapi di sini tidak ada untuk hasil SEM-nya. Oke, saya bahas sekaligus untuk SEM. Nah, ini adalah hasil SEM milik teman tim lainnya. Ini baiknya seluruh gambar SEM dipaparkan di sini
Dan yang tidak lupa adalah bagaimana skala yang didapatkan dari alat SEM juga harus ditampilkan. Jangan sampai di-crop. Jadi gambarnya ada berapa saja, baiknya perbesaran-perbesarannya itu juga ditampilkan biar mensupport lebih banyak. Nah, ini misalnya pada jurnal ya. Pada jurnal milik Semester. Nah, ini jurnal yang sudah sering digunakan ya pada tim BIT kita dari beberapa tahun yang kemarin. Nah, coba diperhatikan di sini bahwa tampilan SEM harus menyertakan skala ya supaya skalanya jadi jangan di crop karena ini data ya. Data supaya nanti orang misalnya dari ukuran sekian sampai sekian ini adalah sekian panjangnya, ini kan skala, ini maksud skala. Dia di sini menyatakan seperti mistar atau garis dari ukuran ini sama dengan ini dia sebutkan berapa. Kalau kita besar 1 milimeter, misalnya 1 milimeter ukuran segini ini, ini 1 milimeter. Kemudian diperbesar lagi misalnya. Ini misalnya ini tentu hasil perbesaran lagi bahwa mistar skala ini sampai segini 10 mikrometer. Dengan harapan dengan begini ini kita akan bisa lebih mencermati melihat bagian morfologinya dengan lebih jelas. Nah, kita kembali lagi ke naskahnya milik Indra. Dari hasil SEM ini skalanya ya, skalanya. Dari hasil SEM ini nanti akan lebih baik kalau kemudian berusaha mengukur luas permukaan ya. Nah, nanti ini luas permukaannya berapa partikel-partikel ini tentu dengan alat bantu. Ini misalnya nanti berapa Kak luasan areanya dan seberapa banyak jumlahnya. Nanti ini bisa ditanyakan ke Indra ya. Bisa caranya seperti apa? Histogram distribusi ukuran vertikal ya, untuk data SEM. Jadi data SEM ada, tetapi sajian seperti ini akan lebih baik lagi, akan memperkaya pembahasan. Demikian ya, mudah-mudahan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.